Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Rehatar Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman seputar hak istri dan anak pasca perceraian. Hal ini sangat penting karena istri dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan. Ketika terjadi perceraian, istri dan anak adalah pihak yang sering merasakan dampak negatif. Mereka kerap diabaikan dan ditelantarkan begitu saja oleh suaminya, khususnya dalam masalah nafkah. Karena itu, istri dan anak perlu mendapatkan informasi yang cukup apa saja hak-hak mereka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pasca terjadinya perceraian. Hak istri pasca perceraian diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan ini, ketika terjadi perceraian karena talak, maksudnya perceraian yang terjadi atas permohonan atau gugatan suami, bekas istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya itu, baik berbentuk uang maupun barang. Hak mut'ah ini hanya gugur ketika bekas istri qabla duhul. Maksudnya suami istri tersebut belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Kemudian, istri juga berhak atas nafkah, biaya tempat tinggal atau maskan, dan biaya pakaian atau kiswah selama dalam masa iddah. Hak ini hanya gugur ketika istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Nusyuz yaitu ketidaktaatan istri terhadap suaminya atau istri keluar dari rumahnya tanpa seizin dari suaminya. Nusyuz merupakan sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, juga kewajiban lainnya untuk menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selain dua hal tersebut, istri yang diceraikan oleh suami juga berhak atas mahar yang terhutang dan memperoleh biaya pemeliharaan anak atau hadonah jika ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak. Selanjutnya, hak anak pasca perceraian orang tua. Hak anak pasca perceraian orang tua diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan tiga regulasi ini, ketika orang tua bercerai, anak mempunyai beberapa hak. Pertama, bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Kedua, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dan ketiga, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak lainnya sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Lalu, apa saja kewajiban pengadilan, dalam hal ini hakim, untuk menjamin perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian ini? Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017, pengadilan dalam hal ini hakim berkewajiban yang pertama, mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non-diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kedua, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi. Ketiga, menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Keempat, mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan. Kelima, mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dan keenam, memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. 6 hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pengadilan, khususnya hakim, ketika memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, agar hak-hak mereka pasca perceraian benar-benar dapat terlindungi. Demikianlah beberapa hak istri dan anak pasca perceraian, serta beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh hakim untuk memberikan perlindungan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.